Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Dan saya mau menyampaikan salam Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi, terus terang, pengaruh sebuah ajaran itu sangat hebat sekali. Ya, sekali Anda menerima sebuah ajaran, maka konsep hidup termasuk praktek hidup Anda akan dipengaruhi oleh ajaran tersebut. Jadi ajaran itu sesuatu yang sangat hebat dan sangat dahsyat. Itu sebabnya saya sudah sampaikan dalam awal-awal pengajaran saya bahwa ajaran itu merupakan hal yang utama di dalam kekristenan. Disebut dengan doktrin atau didaskalia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila seseorang menerima ajaran, maka otomatis dia akan menghidupi ajaran tersebut dan praktek-praktek hidupnya dipengaruhi oleh ajaran tersebut. Sebagai contoh, ketika saya menyampaikan khotbah-khotbah di dalam video-video ini dan juga saya menulis tentang ajaran-ajaran sound doctrine, banyak orang yang datang kepada saya dan berkata, "Pendeta Wanda, saya sudah diajarkan bertahun-tahun turun-temurun dari dari keturunan-keturunan saya yang dulu, dari kakek moyang saya atau nenek saya, bahwa saya selalu mengucapkan kata shalom." Nah, ketika saya menyampaikan tentang Maranatha, mengubah itu agak sedikit susah. Sama seperti juga dengan persepuluhan. Ketika saya menyampaikan bahwa persepuluhan itu adalah hukum Taurat, banyak yang bilang, "Aduh, kita ini sudah lama sekali turun-temurun memberikan persepuluhan, jadi mengubah konsep itu begitu susah." Nah, saya mengerti saudara. Itulah sebabnya pelan-pelan sound doctrine akan memberikan impact terhadap hidupmu, mengubah ajaran-ajaran yang salah menjadi ajaran-ajaran yang benar, sehingga engkau bisa mempraktekkan kebenaran itu dalam hidupmu. Salah satu ajaran yang ingin saya kritisi pada hari ini adalah ajaran yang berkata wanita tidak boleh memakai celana panjang. Nah, ajaran ini berkembang di gereja tertentu. Jadi menurut mereka wanita itu harus pakai rok saja, tidak boleh pakai celana panjang. Mengapa? Karena ada dasar firman katanya yang mengaturnya. Kita baca di dalam Ulangan 22 ayat 5. Ini dasar firmannya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, saudara, mereka membangun ajaran berdasarkan ayat Alkitab ini, Ulangan 22 ayat 5. Tapi apakah ajaran ini benar? Kita perlu memeriksanya. Saya berkata, orang yang bijaksana bukanlah orang yang hanya menerima, mengikuti, meneruskan tradisi-tradisi. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang meneliti. Karena kita punya Alkitab Theopneustos, maka kita mempunyai Alkitab yang diinspirasikan. Alkitab itu adalah pedoman hidup kita. Semua ajaran-ajaran Alkitab harus diperiksa dan diteliti apakah memang betul kebenarannya seperti itu. Dan ketika kita melakukan eksegese dengan baik, maka akan menghasilkan kebenaran yang tepat. Kalau engkau punya kebenaran yang tepat, maka engkau bisa mempraktekannya. Lalu bagaimana menafsirkan ayat Ulangan 22 ayat 5? Saudara, dikatakan oleh ayat tersebut, satu, perempuan jangan berpakaian laki-laki. Yang kedua, laki-laki jangan berpakaian perempuan. Yang ketiga, bila prinsip-prinsip ini dilanggar, maka itu kekejian bagi Tuhan. Nah, kita perlu membahas ayat ini. Apakah betul pemahaman yang kita baca itu sesuai dengan tafsiran yang benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ayat ini berbicara tentang cross dressing? Cross dressing itu maksudnya pria memakai baju wanita, wanita memakai baju pria, cross dressing begitu. Jadi bertukar, pria pakai
baju wanita, wanita pakai baju pria. Jadi wanita yang memakai celana panjang kan dianggap sebagai wanita yang menggunakan baju pria. Apakah kita bisa menafsirkan ayat ini? Sampai di mana ayat ini bisa ditafsirkan? Apakah ayat ini bisa diterapkan sepanjang abad dan di sepanjang kebudayaan? Baiklah, kita akan melihatnya. Nah, supaya fair, kita perlu melihat dalam terjemahan lain. Di dalam King James Version berkata, Deuteronomy 22 verse 5, "The woman shall not wear that which pertain unto a man, neither shall a man put a woman garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God." Artinya ayat ini bilang begini, wanita tidak boleh memakai apa yang hanya cocok untuk pria. Begitu juga seorang pria tidak boleh memakai kain perempuan. Sebab semua yang melakukan demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Saya mencari lagi satu ayat di dalam New International Version atau NIV, Deuteronomy 22 verse 5, "A woman must not wear men's clothing, nor a man wears woman's clothing, for the Lord your God detests anyone who does this." Artinya apa? Seorang wanita tidak boleh memakai pakaian pria. Begitu juga seorang pria tidak boleh memakai pakaian wanita. Sebab Tuhan Allahmu jijik kepada setiap orang yang melakukan ini. Nah, saudara, saya periksa di dalam bahasa asli kata pertain itu atau sesuatu yang identik atau menyerupai, ya, misalnya wanita memakai baju pertain unto woman, maksudnya sesuatu yang menjadi milik pria, gitu. Kata pertain itu dalam bahasa aslinya adalah keli, sementara garment itu bahasa aslinya adalah simla, ya, bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Lama bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani. Kata keli itu banyak sekali artinya di dalam pemakaian Alkitab. Beberapa di antaranya, yang pertama baju, perkakas, benda-benda pribadi. Yang kedua perhiasan, tas, senjata untuk perang. Sementara kata simlat itu atau simla berarti mantel, jaket, baju atau gaun. Untuk mengerti setiap ayat di dalam kitab Ulangan, kita harus mengerti dulu kitab Ulangan itu apa, mengapa disebut kitab Ulangan. Apakah kitab Ulangan artinya pengulangan? Di dalam bahasa Indonesia kan kalau ulangan itu artinya sebuah tes atau ujian. Misalnya di sekolah, anak-anak kita ada ulangan, berarti anak-anak sudah siap. Oh, hari ini ada tes dari guru. Kitab Ulangan itu dalam bahasa Inggris Deuteronomy, atau artinya copy atau repetition, duplikat atau pengulangan. Nah, duplikat dari apa? Dari Torah yang pertama kali diberikan kepada Musa di kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu salah satu kitab Pentateuch atau kelima kitab Musa. 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Keluaran itu disebut-sebut adalah Torah yang pertama. Jadi kitab Ulangan ini adalah Torah yang kedua, second law, ya. Ini adalah kitab yang biasanya dipakai ketika melantik raja-raja baru. Kitab Ulangan ini kitab wajib bagi raja yang baru terpilih. Ulangan 17 ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi second law. Law yang pertama, first law, adalah Keluaran. Law yang kedua adalah Ulangan. Jadi Ulangan itu adalah kitab Torah yang kedua. Nah, Keluaran itu yang pertama, Torah itu semacam konstitusi yang mengatur kehidupan orang Israel.
isi daripada Torah itu sebenarnya yang pertama ceremonial law atau hukum-hukum ibadah, lalu yang kedua civil law atau hukum-hukum sipil, lalu yang ketiga social law atau moral law, hukum sosial atau hukum moral. Orang percaya tidak lagi mengikuti ceremonial law atau hukum ibadah, orang percaya tidak lagi mengikuti civil law atau hukum sipil. Orang percaya hanya mengikuti social atau moral law, yaitu secara moral atau secara etika kita bisa mengaplikasikan, menerapkan dalam hidup kita. Jadi kitab Keluaran tidak sekedar berisi mengenai ibadah, tetapi mengatur undang-undang tentang gaya hidup yang melibatkan sistem ekonomi, politik, sosial, bahkan militer. Karena begitu lengkap, maka kitab Keluaran menjadi semacam konstitusi bagi Raja Israel untuk mengatur bangsa. Lalu bagaimana kita tafsirkan kitab Ulangan 22 ayat 5? Adam Clarke dan Matthew Henry, penafsir Alkitab terkenal, berpendapat Ulangan 22 ayat 5 bukan sekedar tentang pertukaran baju. Misalnya wanita memakai baju pria atau pria memakai baju wanita. Pendapat mereka saya setujui. Kita temukan fakta di zaman Alkitab, pria dan wanita itu memakai garment atau simlat. Kelihatan hampir sama. Baju sehari-hari di rumah untuk pria wanita di zaman Alkitab itu sama. Contoh saudara, orang Fiji, orang Samoa memakai rok. Di Australia saya sering lihat pria bangsawan Inggris juga memakai rok saudara. Kalau begitu kita sulit menerapkan arti literal ini. Masa kan pakai rok pria dianggap seorang wanita? Kita tidak boleh sembarangan menafsirkan apabila wanita memakai celana panjang, maka wanita itu melanggar hukum Ulangan 22 ayat 5. Atau pria memakai sarung maka melanggar Ulangan 22 ayat 5. Tentu ada arti lain. Saya percaya ayat ini mengajar mengenai penegasan jenis kelamin pria dan wanita. Ada perbedaan perlakuan antara pria dan wanita dalam ekspresi diri. Maksudnya begini, Allah menciptakan pria dan wanita, seks mereka berbeda. Allah mau pria tetap menjadi pria, wanita tetap menjadi wanita. Sekali lagi, Allah mau pria tetap menjadi pria, wanita tetap menjadi wanita. Konsekuensinya, pria harus berpakaian atau berpenampilan yang menegaskan dia seorang pria. Wanita harus berpenampilan atau berpakaian yang menegaskan dia seorang wanita. Jadi Ulangan 22 ayat 5 bukan ingin membahas tentang cross dressing atau bertukar pakaian, melainkan cross sex. Jangan sampai tertukar kelamin atau identitas seks. Kata Kelly berarti apparel atau personal belonging, stuff. Maksudnya barang-barang yang sangat pribadi bagi seorang pria. Wanita tidak boleh memakainya karena memang barang-barang tersebut tidak cocok untuk wanita karena akan membuat dia menjadi seorang pria. Kata simlat juga berarti barang-barang pribadi seorang wanita. Pria tidak boleh mengenakan itu. Matthew Henry menulis seperti ini, something it refers to the idolatrous custom of Gentiles in the worship of Venus. Women appear in armor and men in woman clothes. This as other such superstitious usage is here said to be an abomination to the Lord. Artinya begini, sebagian orang berpikir ayat itu menunjuk kepada kebiasaan penyembahan berhala di kalangan orang yang tidak percaya ketika beribadah kepada dewa Venus. Wanita muncul dengan senjata perang dan pria muncul dalam pakaian wanita. Ini seperti hal-hal lain, yaitu penggunaan hal-hal mistik. Di sini dikatakan adalah kekejian kepada Tuhan. Jadi konteks ayat Ulangan 22 ayat 5 lebih kepada konteks agama, yaitu membedakan orang Israel dengan cara hidup para penyembah berhala. Itulah sebabnya Allah memberikan konstitusi ini. Jadi secara sederhana Ulangan 22 ayat 5 dapat kita tafsirkan. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Satu, dalam hal berpakaian, hendaklah pakaianmu menegaskan siapa engkau sesungguhnya. Kedua, bila Allah menciptakan engkau dengan jenis kelamin pria, maka biarlah cara berpakaianmu, cara berdandanmu, cara bicaramu, cara bersikapmu menegaskan kepriaanmu. Bila Allah menciptakan engkau dengan jenis kelamin wanita, maka biarlah cara berpakaianmu, cara berdandanmu, cara bicaramu, cara bersikapmu menegaskan kewanitaanmu. Saya Pendeta Wanda Dumais menyampaikan dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.